Saya Kompol Rustanti SHMH, saat ini berdinas di Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri sebagai Paur Bin Puanro Korwas PPNS Bareskrim Polri. Sering kita dengar dalam penyidikan dengan istilah gelar perkara. Namun masih banyak yang tidak paham apa itu gelar perkara. Berikut kita akan bahas beberapa poin tentang gelar perkara. Terlebih dahulu kita lihat dari pengertian gelar perkara itu sendiri. Gelar perkara adalah suatu upaya berupa kegiatan penggelaran proses penyidikan suatu perkara yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menangani suatu tindak pidana secara tuntas sebelum diajukan ke penuntut umum. Gelar perkara sebagaimana dalam Perkap nomor 6 tahun 2010 tentang manajemen penyidikan bagi PPNS terdiri dari gelar perkara awal, tengah, dan akhir. Dasar hukum yang menaungi gelar perkara penyidikan yang dilakukan oleh PPNS itu sendiri terdapat dalam 1. Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP. Kedua, Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Ketiganya, PP nomor 43 tahun 2012 tentang pelaksanaan Korwasbin. Selanjutnya adalah Perkap nomor 6 tahun 2010 tentang manajemen penyidikan oleh PPNS. Dalam melakukan gelar perkara tentunya memiliki maksud dan tujuan. Maksud dari gelar perkara yaitu memberikan pedoman dan petunjuk guna memperoleh keseragaman tentang kegiatan pokok yang dilaksanakan serta untuk mewujudkan keterpaduan intern dan ekstern dan tuntaskan penanganan perkara. Tujuan dari gelar perkara yaitu 1. Mencegah terjadinya pra-peradilan. Kedua, memantapkan penerapan unsur pasal yang dipersangkakan atau dituduhkan. Selanjutnya, sebagai wadah komunikasi antar penyidik atau aparat penegak hukum, mencapai efisiensi dan menuntaskan dalam menangani perkara pidana. Bagian daripada pengawasan penyidikan, Polri selaku pengemban fungsi Korwas untuk memastikan penyidikan yang dilakukan PPNS sesuai dengan aturan dan prosedur. Berikut kita lihat lingkup gelar perkara. Pertama, perkara yang digelarkan seperti perkara atau kasus yang masih memerlukan pendalaman apabila perkara atau kasus tersebut belum memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau tindakan sebelum dilakukan upaya paksa. Selanjutnya, tindak pidana yang sedang ditangani oleh PPNS dan masih memerlukan pembahasan lebih mendalam. Berikutnya adalah tindak pidana yang belum tuntas penyidikannya dalam rangka upaya untuk meyakinkan dan mencari solusi. Kedua, PPNS dalam melaksanakan gelar perkara tidak terpaku pada gelar perkara awal, tengah, dan akhir. Tetapi kapan saja PPNS mengalami kendala dalam penyidikan bisa meminta untuk dilakukan gelar perkara. Peserta gelar perkara terdiri dari peserta intern dan ekstern yang nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan pada saat gelar perkara. Peserta intern terdiri dari para pemeriksa atau PPNS dalam lingkup tertentu, pimpinan atau atasan penyidik dalam lingkup kerja,
Selanjutnya, pejabat-pejabat tertentu di internal yang dapat dianggap memberikan kontribusi dalam penyelesaian perkara yang ditangani. Sedangkan peserta ekstern terdiri dari penyidik Polri dalam arti pengemban fungsi Korwas PPNS, jaksa penuntut umum dalam hal ini tentatif, dan ahli serta instansi terkait. Terdapat 3 jenis gelar perkara, yaitu gelar awal atau pengawasan, yaitu cara atau temukan barang bukti atau alat bukti. Selanjutnya, untuk menemukan calon saksi atau korban. Berikutnya adalah penentuan pasal yang dilanggar atau berdasarkan unsur pasal dan fakta. Berikutnya adalah motif atau latar belakang, serta kemungkinan atau langkah-langkah upaya paksa. Selanjutnya adalah gelar tengah atau penyidikan, yaitu kasus posisi, kebenaran administrasi penyidikan, pemenuhan penerapan pasal yang dilanggar, kelengkapan bukti atau alat bukti, serta kebenaran hukum acaranya termasuk penetapan tersangka. Gelar akhir yaitu untuk menyamakan persepsi hasil penyidikan. Selanjutnya untuk meyakinkan jaksa penuntut umum, mengecek kelengkapan administrasi penyidikan, mengecek kelengkapan barang bukti, dan penerapan pasal. Berikut langkah penyelenggaraan gelar, yaitu pertama, persiapan terdiri dari 1. Siap bahan paparan. Kedua, siap sarana prasarana. Ketiga, mengirimkan surat undangan. Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan yang terdiri dari membuka gelar perkara atau gelar perkara dibuka oleh pimpinan gelar. Selanjutnya, paparan tim penyidik tentang pokok perkara, pelaksanaan penyidikan, dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya adalah tahapan tanggapan para peserta. Berikutnya, diskusi masalah, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Terakhir yaitu tindak lanjut yang terdiri dari membuat laporan hasil gelar perkara, disampaikan laporan kepada pejabat yang berwenang. Berikutnya adalah arahan dan disposisi pejabat yang berwenang, yang ditindaklanjuti dengan RTL atau rencana tindak lanjut hasil gelar oleh penyidik dan laporan perkembangan kepada atasan penyidik. Dalam pelaksanaan gelar perkara terdapat beberapa item yang harus ada.
yaitu satu, adanya paparan kronologi kasus. Kedua, anatomy of crime atau kasus posisi perkara yang ditangani dengan metode flowchart. Ketiga, metrik keterkaitan tentang pasal yang dilanggar dengan alat bukti yang sah sebagaimana dalam pasal 184 KUHP. Berikutnya adalah tindakan yang sudah dilakukan, upaya yang sudah dilakukan, dan upaya yang akan dilakukan. Berikutnya adalah hambatan yang ditemukan, rencana tindak lanjut. Selanjutnya adalah rekomendasi kepada atasan penyidik dan saran tindak lanjut. Dan terakhir adalah penutup. Seorang penyidik pada saat melakukan gelar perkara, wajib hukumnya membuat administrasi kelengkapan gelar perkara, yaitu adanya surat undangan gelar. 2. Adanya daftar hadir atau absensi. Selanjutnya, lembar tanggapan atau pendapat gelar peserta. Adanya notulen, hasil gelar, dan kesimpulan. Baik, kita lanjutkan. Bahan paparan gelar perkara dalam bentuk uraian. Rekan-rekan PPNS harus menjelaskan pendahuluan yang berisikan A. Peristiwa yang terjadi. B. Hari, tanggal, jam, atau waktu kejadian. Selanjutnya C. Tempat kejadian perkara atau TKP. D. Pasal yang dilanggar sebagaimana di dalam undang-undang. E. Uraian singkat kejadian atau singkat, padat, dan mudah dimengerti. Selanjutnya item kedua, A. Menguraikan tentang pelaku adalah perorangan atau badan hukum. B. Korban dengan identitas lengkap. C. Saksi di mana perorangan atau ahli dalam hal ini adalah status. D. Barang bukti, barang atau surat atau dokumen atau aset sehingga jelas. Selanjutnya adalah item ketiga, yaitu kesimpulan yang berisikan kesimpulan sementara dan tindakan yang diambil. Berikut contoh dari anatomy of crime. Selanjutnya, contoh timeline atau posisi kasus. Selanjutnya, contoh metrik 184 KUHP. Selanjutnya, contoh daftar hadir gelar perkara. Selanjutnya adalah formulir tanggapan peserta gelar. Berikutnya, laporan hasil gelar perkara. Rekan-rekan PPNS penegak undang-undang maupun PPNS penegak perda, demikian materi gelar perkara disampaikan Biro Korwas PPNS Barreskrim Polri. Diharapkan penyampaian materi ini dapat dipergunakan sebagai acuan di dalam pelaksanaan penyidikan yang rekan-rekan lakukan.
Terima kasih.